A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua dan selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Semoga selalu dalam kemuliaan dan semoga selalu dalam kebahagiaan dimanapun berada para pemirsa. Guru melanjutkan tentang pemahaman, pengetahuan, pengertian tentang syahadat. Video ini dengan judul Setelah Bersyahadat. Tajuk pemahaman pembahasannya adalah sejarah ilmu syahadat ya. Jadi sejarah ilmunya ini luar biasa para pemirsa. Diulas disampaikan oleh guru para pemirsa ya. Syahadat yang aku ajarkan dipahamkan ya. Syahadat yang diajarkan guru caranya seluruh dunia tidak ada yang menyamai apa yang aku ajarkan ya, dipahamkan. Jadi tidak ada seluruh dunia. Di Indonesia tidak ada. Lantas sejarahnya bagaimana guru? Pahami betul-betul. Syahadatain sejarah bahasanya ya dipahami. Sejarah bahasanya bukan tekniknya. Sejarah bahasanya atau sejarah ilmunya, paham ya para pemirsa, asalnya dari syahadat 4. Di video yang lain sudah ada. Dari syahadat 4 diambil 2. Itu kalimatnya asalnya dari situ. Tekniknya itu kurang lebih di abad pertama, hanya semasa itu. Prediksi guru hanya semasa itu. Jadi maka tentang kata syahadat itu disahkan dengan zatnya. Itu rumus sejarahnya begitu, kurang lebih guru memprediksi. Sejak 67 Masehi atau di abad pertama sampai abad kedua, setelah itu mengembang itu sudah jarang yang melakukan itu. Jadi syahadat yang diajarkan guru kepada murid dan santri itu sejarahnya para pemirsa. Itu ilmunya para resi. Dan dikembangkan menjadi ilmunya para raja. Maka sejak dulu bahasa syahadat itu bahasa Jawa sah dengan zat. Maka masa-masa itu dengan ilmu seperti itu, dengan syahadat seperti itu, maka menghasilkan beberapa resi. Sampai menghasilkan beberapa raja dan menghasilkan generasi para kesatria. Maka masa-masa lalu, masa seperti itu hanya khusus bahasanya itu orang ningrat para pemirsa. Sehingga rakyat siapapun tidak boleh. Nah setelah itu mengembang jarang dijalankan sehingga menjadilah orang-orang panutan manusia yang berkualitas. Sehingga mewarnai Jawa, mewarnai Nusantara sampai gemah ripah menjadi bangsa yang sangat besar itu. Sejarahnya di situ. Nah, setelah yang paling parah, setelah kerajaan terakhir di Jawa ini hancur lebur, dibuatlah kerajaan Islam, mulai adanya Demak dan adanya Mataram. Bahasanya mungkin sama, pengertiannya sama para pemirsa, tapi tekniknya sudah tidak ada. Tekniknya tidak ada. Memaknakan tentang sah dan zatnya sudah tidak ada. Tekniknya tidak ada. Pengertiannya, kitabnya kemungkinan hampir sama. Maka guru memastikan sejak adanya dibuat agama Islam dan kerajaannya, semua guru memastikan itu bukan orang Islam para pemirsa. Pingin jadi Islam tapi tidak tahu caranya. Tapi bisa membaca Quran, bisa membaca bahasa Arab. Lah itu mengembang sampai menjadi salah dan kaprah itu. Maka pentingnya para pemirsa tentang syahadat diulas dengan detail oleh guru sejarah dan bahasa dan kalimat dan ilmu dan tekniknya. Kalau ini salah, maka rusaklah semua yang Anda lakukan. Islammu rusak, mindset Anda rusak,
Quranmu rusak, kehidupanmu rusak, ekonomimu rusak, bangsa dan negara rusak, mati dimakan dari bangsa kegelapan itu. Lantas gimana guru? Maka diajarkan betul-betul video ini dipelajari, digali. Kalau bisa di-download, betul-betul sangat luar biasa. Maka dengan kata syahadat ada makna ini yang kalian harus paham. Dengan sah dan dat. Mengembang anggap saja di masa abad pertama mengembang. Maka orang-orang terdahulu, tatkala dengan sah dat, sebenarnya tekniknya para pemirsa, tekniknya ya. Kalau para zaman resi, itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Itu memang 1 tahun sekali itu hanya di bulan Selo. Syahadatnya di situ sebenarnya. Tapi melihat kondisi dan keadaan seperti ini, maka guru tidak memakai hanya di bulan itu. Maka yang dilarang oleh leluhur itu hanya 2 bulan. Jadi bulan Suro dan bulan Selo yang tidak dibolehkan untuk bersyahadat itu. Tapi sejarahnya orang-orang terdahulu, para resi, para raja, itu hanya di bulan itu, di bulan Selo. Jadi bersyahadatnya di situ. Maka syahadat itu bahasa Jawa sah. Maka orang-orang terdahulu setelah disistem oleh leluhur dengan syahadat yang seakurat itu, sah dengan kemampuan yang ada di dalam jiwanya, maka diberilah sedekah, dikunci, digenapi dengan simbol-simbol, maka ada namanya ilmu pitian para pemirsa. Nah, ilmu pitian yang sekarang dipakai saudara-saudara kita di perguruan-perguruan itu sejarahnya dari leluhur kita di sana, masa-masa itu. Maka ada kata sah dengan datnya. Maka di dalam perguruan di Jawa, dari saudara-saudara kita ini, maka ada kata itu yang disebut pengesahan. Nah, ketemu jawabannya. Itu sejarahnya dari bahasa Jawa itu, sah dengan dat. Tapi sejak adanya kerajaan dibuat itu, kerajaan Islam, itu hilang dan carut dan marut. Maka ada kata pengesahan itu. Maka saudara-saudara kita yang menjalankan ilmu fisik, maka di situ ada kata pengesahan. Tapi bila merujuk kepada sejarah, itu penerimaan dan pengesahan, itu sejarahnya dulu sama, di bulan Selo. Tapi di era sekarang guru menganalisa saudara-saudara kita, ada pengesahan di bulan Suro, guru tidak mengerti pakemnya, berubahnya di mana guru tidak mengerti. Maka metode itu dijalankan oleh guru untuk berbaiat guru yang tidak dibolehkan oleh leluhur 1 bulan Suro, 2 bulan Selo. Bulan Selo di situ hanya untuk pengesahan atau untuk bersedekah. Maka setahun sekali guru bahasanya itu menghajatkan, mendoakan murid-muridnya yang terbiat, yang 1 tahun dijamak di bulan Selo, ditutup di situ. Sejarahnya di situ para pemirsa. Maka sedikit guru agak meluas, maka di dalam perguruan keilmuan di Jawa yang dijalankan saudara-saudara kita di tempat bela diri itu, maka ada bahasa yang tepat, ada namanya tunggal guru, ada yang namanya tunggal banyu, tidak sama. Itu sejarahnya di situ. Jadi bila ditarik kesimpulan ilmu syahadat dengan makna bahasa sah dan dat, rumusnya pasti ada ayamnya. Karena itu terangkai dengan ilmu sejarah leluhur kita yang dari Jawa. Nah, kalau ada syahadat diambil dari orang Arab, artinya itu bullshit, itu pencurian hak intelektual. Lantas gimana guru? Terserah rakyat dan umat mau dikibuli atau tidak. Itu aja. Kalau kalian rakyat umat dikibuli mau, dijerumuskan mau, itu pilihan Anda. Kewajiban guru hanya menyelamatkan murid dan santrinya, dan siapapun yang kalian mendekat tetap akan diarahkan oleh guru. Tinggal para pemimpin negara mau negaramu dikibuli seperti itu, dijerumuskan seburuk itu pilihan pemimpin, karena guru tidak
Ada hak di situ. Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Maka guru mengulas, menerangkan sejarahnya seperti itu. Masih ada tidak para pemirsa di saudara-saudara kita yang menjalankan ilmu bela diri? Ada pengesahan enggak? Ada. Ada ayamnya enggak? Ada. Sama sistem ini yang diajarkan guru, tapi guru tidak mengajarkan bela diri. Guru mengajarkan kemampuan daya pikir Anda, mengajarkan kecerdasan, mengajarkan teknik untuk mengatasi kehidupan. Memang sejarahnya sama para pemirsa. Ilmu ini dulu ada satu rangkaiannya dengan ilmu kanuragannya atau bela dirinya. Tapi guru sudah tidak mengajarkan. Karena apa? Zamannya sudah tidak seperti masa-masa kerajaan. Dan aku selaku gurumu pun sudah dinasihati oleh beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Zamannya sudah berubah, Nger. Ajarkan akhlak, ajarkan kecerdasan, ajarkan pengetahuan, kurangi bela dirinya. Maka sejak itulah guru tidak mengajarkan bela diri, tapi sedikit guru memberi rumus-rumus ada di dalam kitab ilmu Islam itu ada di kitab jilid 3 para pemirsa. Itu sedikit ada jurus-jurus hanya untuk mengembangkan tubuh untuk kesehatan, tidak diajarkan untuk bela diri. Untuk kesehatan, untuk tubuh agar ini sinergik, simetris, sehingga kuat dan mampu untuk mencapai kemuliaan di dunia. Itulah sedikit sejarah agar khususnya murid dan santri-santri yang baru agar tahu bahwa sejarahnya ilmu seperti itu, sejarahnya kalimat dan kata syahadat itu dari Jawa, bukan dari Arab. Kalian harus tahu. Lantas mengapa ada kalimat syahadat? Maka semua sudah diterangkan guru. Ilmu Islam itu dari Jawa, miliknya leluhur kita Jawa. Itu digubah dari orang-orang terdahulu demi kepentingan, sampai guru sudah menyampaikan dalam kitab di bulan Ruwa. Bangsa manusia yang mengikuti sistemnya kalian dikorbankan untuk bangsa kegelapan itu. Seburuk itu para pemirsa. Orang-orang terdahulu seburuk itu. Semoga kita sebagai generasinya, sekali-kali kita jangan mengulangi lagi. Dampaknya kepada generasi kita. Kita pun akan rugi sama sampai di era sekarang tahun 2024. Leluhur kita yang membuat permainan sistem seperti itu, membuat tumbal-tumbal atas nama agama. Orang-orang itu sampai sekarang beliau pun tersiksa di sana. Lantas gimana guru? Faktanya seperti itu. Maka sedikit kalian para pemirsa di Jawa, di Indonesia sering mendengar kata tumbal, kata sesubakir. Itu masih ada lagi yang belum terkupas para pemirsa. Tapi sedikitlah. Itu pun juga tidak baik dikupas. Karena apa? Faktanya sudah terjadi. Yang penting, yang pokok, hal-hal yang tidak baik sudah diajarkan, sudah disampaikan ke publik oleh guru. Sehingga kita sebagai generasinya sekali-kali jangan mengulangi hal-hal seburuk itu. Risiko semua. Sama juga leluhur kita yang seperti itu, bermain seperti itu. Faktanya kita, Anda semua adalah generasinya beliau. Beliau susah, anak cucunya susah. Gara-gara yaitu berebut kekuasaan. Tidak mengukur dampak risikonya. Kira-kira sudah berapa ratus tahun. Berapa sukma, berapa nyawa ditelan oleh bangsa kegelapan. Penyiksaannya susah dan susah. Lantas gimana guru? Maka sedikit kalau kalian tahu para pemirsa. Siksa itu banyak di sana modelnya. Tak kasih contoh saja ya. Contoh saja. Satu contoh guru masuk di ranah tempat. Ada satu contoh begini. Ada satu penguasa sisi kegelapan. Penguasa. Manusia membuat perjanjian dengan penguasa di wilayah kegelapan. Anggap saja berbicara tentang jabatan. Maka banyak orang-orang terdahulu dan leluhur kita untuk mencapai yang disebut kursi kejayaan atau raja atau adipati, itu melakukan seperti itu. Bagi orang yang awam tidak mencapai kejayaan, tidak mencapai untuk jabatan, tapi mencapai
kekayaan. Bedanya di situ. Lantas apa yang terjadi di sana? Satu contoh para pemirsa. Guru sangat paham. Tatkala ada sosok makhluk manusia karena alasan apapun sehingga membuat keputusan seperti itu, setelah meninggal di dunia, ruh dan sukmanya masih menjadi satu, sesuai perjanjian masuklah di alam sana, di sistem sana, di kerajaan sana. Satu contoh diibaratkan seperti ini. Hei manusia, kalian yang sudah aku penuhi permintaanmu, sekarang kalian harus mengikuti permintaanku. Satu contoh para pemirsa. Ada bentuk sisi lain ya, ini alam kegelapan. Di alam kegelapan itu seakan-akan ada yang bangun suatu kerajaan yang sangat besar. Nah, kerajaan yang sangat besar itu membutuhkan material, membutuhkan seperti kayu, seperti apapun, gambarannya seperti itu. Lantas orang manusia yang mengikat perjanjian itu, ada satu contoh ya, kamu bagian mengambil pasir. Satu contoh para pemirsa, bentuk bangunan kerajaan ini di tempat yang lapang, anggap saja di sebelah barat dari ruangan itu. Manusia yang mengikat janji dari kegelapan, dia disuruh mengambil pasir di wilayah atau di timurnya dari kerajaan itu. Sehingga dia berjalan ke arah timur mengambil pasir. Tatkala ini pasir sudah dipenuhi, ini disuruh ngangkat. Setelah ngangkat, dia berputar arah ke barat. Pasirnya diantar mendekati kerajaan yang dibangun. Setelah pasir ini dituang para pemirsa, dia berbalik ke timur. Pasir yang dituang itu kembali ke timur lagi. Siksanya seperti itu ratusan tahun para pemirsa. Maka ini informasi yang sangat bagus bagi para manusia. Sekali-kali jangan mengikat dengan sisi lain. Itu ratusan tahun para pemirsa. Kira-kira capeknya gimana? Itu sedikit kilas contoh. Itu belum nanti kalau ada cambuk. Maka sesungguhnya manusia mati bukanlah mati seperti yang Anda gambarkan. Jeratan di sisi lain begitu. Bersyukur, berbahagialah. Sistem cara sudah aku siapkan mulai terbaiat, mulai ibadah, mulai sampai pemakaman, sampai mantra, doa. Hal-hal yang dibutuhkan bangsa manusia akan kembali kepada hitonya. Sudah menjadi sistem apa yang telah aku ajarkan. Itulah para murid dan santri, sejarah kalimat syahadat itu seperti itu. Dan faktanya orang-orang yang mengikat seperti itu, sepertinya susahnya seperti itu. Itu pun di sana juga jutaan dan ratusan juta. Semoga dengan sejarah ilmu syahadat para pemirsa paham. Semoga nanti diterangkan kembali, dipahamkan syahadat yang lain dengan bahasa-bahasa yang tepat. Agar jangan sampai salah. Dilanjut video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.